ke penanggap yang berikutnya, Pak Dr. Ustadz Indra Mardian, PhD. Waktu dan waktu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, yang kami hormati ini orang tua, guru, ya, ini lintas generasi ini. Ya, jadi kalau Bang Abdullah ini tadi generasi ketiga, kalau Pak Ketum menggambarkan, ya, dari Mas Yumi saya generasi kelima kelihatan, lahir 1980 lahir ya. Jadi alhamdulillah di sore hari ini saya berkesempatan untuk menjadi penanggap. Jadi alhamdulillah kita sering bertemu dengan Pak Abdullah ini di Majelis Pemusatan Umat Islam Indonesia MPUI ya. Terus kemudian hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan jauh ilmu dan pengalaman. Tapi ada sedikit catatan nanti yang mungkin ingin saya sampaikan kepada Bang Abdullah. Kemudian yang kami hormati juga Ketum Partai Masumi, Dr. Ahmad Yani ya. Jadi kita ketemu biasanya di CSIL ya Bang ya. CSIL sama Bang Malik sama yang lainnya ya. Jadi alhamdulillah saya hari ini memang mewakili CSIL ya, Center of Study for Indonesian Leadership ya. Para pengurus DPP yang kami hormati semuanya, dan ini Associate Professor TB Masa Jafar ya dari UNAS ya Prof ya. Jadi kalau kita sering berinteraksinya dengan Bang Firdaus Sam ya, jadi sering dengan Bang Firdaus Sam. Jadi muter-muter semuanya, Bang ya. Baik, alhamdulillah ya. Jadi para pengurus DPP dan kemudian yang menghadiri bedah buku Partai Masumi ini, alhamdulillah. Jadi saya menerima buku dari Setarif ini ketika saya diminta, tentu ini adalah sebuah kehormatan ya. Jadi membaca buku dari Bang Abdullah Hayhamwa yang dari Bang Abdullah ini kehormatan ya, karena secara konsep ini runut ya, jadi beliau mengambil 4 ya, Indonesia yang bertauhid, Indonesia bersistem, Indonesia berkecukupan, dan Indonesia berkualitas. Nah, ini sebuah konsep yang sebenarnya luar biasa ya. Kalau kata tadi diambil, beliau menyampaikan bahwa kalimat berkah itu ya, kalau saya coba cari di Al-Quran itu ada 32 ya, kalimat barokah berserta turunannya itu ya. Kalimat sholat ada 83. Artinya kalimat barokah itu sepertiga daripada sholat ya. Kalimatnya itu maknanya ya, ini kalimat berkah itu menjadi penting untuk umat Islam. Dengan nanti ya dicari gitu ya literasinya. Ini untuk ayat ini keberkahannya dalam bidang apa, ayat ini keberkahannya bidang apa, diturunkan semuanya gitu ya. Jadi definisi yang dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan al-berkah itu biasanya dikatakan biasanya sebagai subut al-khairu al-ilahiyah. Jadi ketetapan adanya pemberian dari Tuhan, atau dikatakan sebagai ziyadatul khair ya, jadi bertambahnya kebaikan ya, maknanya bahwa ada nilai kebaikan ya. Mungkin harta bertambah gitu ya, tapi kemudian tidak ada nilai kebaikan, berarti bukan barokah gitu ya. Jabatan bisa jadi naik gitu ya jabatannya, tapi tidak menimbulkan kebaikan, berarti jabatannya tidak menimbulkan keberkahan ya. Terus kemudian apapun itu ya, semuanya kalau tidak menimbulkan kebaikan dari setiap rezeki itu, maka disitulah yang namanya tidak ada keberkahan. Nah di sini ya Bang Abdullah ini mengambil ya kata berkah itu dari alinea ketiga ya Bang ya. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah ya, dan seterusnya. Nah ini sebuah kalimat yang terdokumentasikan begitu luar biasa gitu ya, menjadi pandangan umat Islam setelah dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta.
Dan apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Abdullah dalam buku ini sebenarnya representasi ya Indonesia berkah modern di 2045. Meskipun tadi ya kata Bang TB masa itu ya 2025 itu dari mana ini ya? Apakah akan tercapai atau tidak gitu ya 2025 ini. 2045 ini ya akan tercapai atau tidak. Kalau Bang TB tadi pesimis ya. Kalau saya di antara dua itu Bang antara pesimis dan optimis ya. Kenapa? Karena 2045 itu bukan hanya Indonesia yang berpikir akan mencapai Indonesia emas, Indonesia Bang Abdullah mengatakan Indonesia barokah. Tapi ternyata peneliti-peneliti dunia itu sudah memprediksi 2045 itu sebagai kebangkitan Islam. Ya, bahkan seorang tokoh pemikir Al-Qaeda pun, ya organisasi yang dianggap sebagai radikal, Abu Musab Asuri, itu sudah mengatakan bahwa Indonesia bangkit itu 2045. Semuanya tentunya berdasarkan prediksi-prediksi ya. Karena prediksi yang benar itu ya prediksi Rasulullah. Kalau manusia sih kan tidak ada yang betul gitu ya. Tapi boleh diukur ya. Diukur. Kalau di Turki prediksi itu ketika Turki berkuasa sebelum hari ini kembali kepada kehidupan sekuler Turki itu ya. Dulu ketika Turki berkuasa di bawah Erdogan beberapa periode itu sempat ada memprediksi 2045 itu sebagai kebangkitan Islam. Ketika waktu itu Erdogan berkuasa dan Islam kuat. Nah hari ini kalau kita ke Turki kelihatannya akan kembali kepada kehidupan sekuler gitu ya. Jadi semuanya memprediksi terkait 2045 itu. Dan tidak salah kalau kemudian Bang Abdullah pun memprediksi berdasarkan ya mungkin keilmuan beliau bahwa mengatakan bahwa Indonesia insya Allah akan barokah di 2045 gitu ya, dengan 4 catatan tadi ya. Ada Indonesia bertauhid ya, Indonesia bersistem, kemudian yang ketiga Indonesia berkecukupan, dan yang keempat Indonesia berkualitas. Jadi 4 tahapan ini kalau saya melihat dalam sebuah perjuangan ini masuk ke tahapan ketiga. An-nidham yastahiqqun najah. Ya. Jadi tahapan yang ketiga. Tahapan yang pertamanya al-qiyamatu tastahiqqun najah. Jadi kalau berjuang itu biasanya kita yang pertama itu winning value-nya apa? Nilai perjuangan apa yang kita yakini itu, ya? An-nidham yastahiqqun najah. Winning value-nya apa? Dan kita sudah paham bahwa winning value kita adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Enggak ada tawar-menawar itu, ya. Al-Quran dan hadis itu winning value kita yang akan kita perjuangkan dalam kehidupan pribadi kita, dalam sistem berpolitik kita, bahkan dalam perjuangan kita. Al-Quran dan hadis tidak ada tawar-menawar ya. Jadi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ya, ini yang pertama, al-qiyamatu tastahiqqun najah. Kemudian yang kedua, ya kalau kita melihat itu, yang kedua adalah manhaj yastahiqqun najah. Manhajnya apa? Ya, dan saya sepakat mungkin umat Islam termasuk Partai Masyumi manhajnya adalah kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in. Saya pikir ini sudah disepakati gitu ya semuanya, ya sudah semuanya hampir sama sependapat seperti itu. Ya, karena ini ya, yang pertama dalilna taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ba'dahuma. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian kalau berpegang kepada keduanya kalian tidak akan tersesat, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ya satarawna min ba'di ikhtilafan syadida fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin. Sepeninggalanku akan terjadi perbedaan yang kuat, yang sangat dahsyat, maka tetaplah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali. Dalil yang ketiga adalah khair qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, yaitu kemudian masa sesudahnya tabi'in, dan kemudian summal ladzina yalunahum, masa sesudahnya tabi'ut tabi'in. Dan kita sudah sepakat ya, kalau kita membedah seperti ini ya, sebenarnya kita sedang membaca bagaimana kehidupan Rasulullah, membedah kehidupan para sahabat, membedah kehidupan para tabi'in, membedah kehidupan para tabi'ut tabi'in yang Bang Abdullah ya tuliskan dalam buku ini. Ya, cuma bahasa kita karena mungkin kita jarang membaca, jadi terlihat ya pembahasan itu terlalu lebar. Nah, disimpulkan oleh Bang Abdullah ini saya langsung tahu nih strike pointnya itu ya. Saya Masya Allah. Jadi tahapan-tahapannya itu luar biasa itu ya. Nah, baru yang ketiga an-nidham yastahiqqun najah. Nah, inilah yang berusaha dituangkan oleh Bang Abdullah
ya. Indonesia bertauhid, Indonesia bersistem, Indonesia kemudian berkecukupan, dan Indonesia berkualitas. Ini yang maksudnya adalah an-nidham yastahiqun najah. Sistem apa yang kita mau jalankan, ya. Pemahaman dulu empat poin ini, ya. Kalau Indonesia bertauhid, Indonesia kemudian bersistem, sistemnya bagus, teratur dan yang lainnya, ya. Kemudian Indonesia berkecukupan, rakyatnya hidup makmur, ya. Tadi dikatakan, nah, Bang Abdullah ini senior saya juga nih di Malaysia, ya. Jadi saya di Malaysia dan beliau jauh sebelum saya sudah di Malaysia. Jadi betapa membayangkan kenikmatan Malaysia yang sangat nyaman, Bang Abdullah, ya. Jadi enak lah gitu kalau untuk dibandingkan dengan Indonesia mah gitu, ya. Cuma Indonesia, kita tinggal di Indonesia betah itu karena negeri kita sendiri gitu, ya. Ya sebagaimana Rasulullah yang terusir dari Mekah itu kemudian merasa negeri itu, ya, Mekah itu negeri sendiri. Meskipun kemudian di Madinah nyaman, fasilitas banyak, tapi merasa Mekah itu negerinya sendiri, gitu, ya. Jadi tadi ada Pak Ketum bercanda, ya, masalah apa gelar, ya. Jadi sebenarnya sih gelar itu sah-sah saja, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau berapa tahun, Pak Ketum, ya. Jadi cuma masalahnya sistemnya itu mencakup atau tidak. Dulu saya lulus itu 2 tahun 10 bulan disertasi saya di Malaysia itu. 2 tahun 10 bulan. Saya semester 4 itu sudah mau mengajukan karena sudah beres disertasi. Karena di Malaysia by research, ya, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kuliah dulu, ya, 3 semester, sehingga semester keempat baru nyusun disertasi, sehingga kalau 4 semester kemudian langsung disertasi itu nggak mungkin, gitu, ya. Kalau di Malaysia by research, ya, jadi langsung hal tersebut, ya. Nah ini menurut saya kalau memang sistemnya mendukung seperti itu bisa saja, tapi apa pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Pak Menteri itu seperti itu, gitu. Atau memang itu di-create, ya, apalagi, ya, hasil disertasinya 95% plagiat, gitu, ya. Nah ini hal yang memalukan tentunya, tidak berkah, yang menurut saya tidak berkah, gitu, ya. Nah yang ketiga itu an-nidham, ya, an-nidham, ya, yastahiqun najah. Nah yang keempat yang paling penting adalah al-jama'atu tastahiqun najah. Winning team, siapa yang kemudian bisa membawa Indonesia berkah ini, siapa? Bang Abdullah sudah bikin buku yang bagus ini, lalu kemudian mau dititipkan kepada siapa, gitu, ya. Kalau ngikutin sistem, ya, pemilihan kita otomatis lah ini dititipkan kepada presiden sekarang, ya, Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo, ya, dengan menterinya yang penuh dengan kecacatan, dan kemudian, ya, wapresnya ini, ya, kemudian, ya ilegal kalau dalam konstitusinya, apakah mampu membawa Indonesia ini menuju berkah itu, ya, 2045 itu? Karena catatannya saya dapat ini baru sampai 2034, ya, alhamdulillah, ya. Pesan itu 2024 sampai 2029, 2029 sampai 2034, baru sampai ini, belum nyampe 2045. Nah winning timnya ini yang bisa mencapai kesuksesan itu siapa? Kita punya konsep yang bagus, ya kan? Kita konsepnya bagus nih, ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum itu, Masyumi ini melahirkan ide-ide, gitu, ya, berani beradu wacana, ya, berani kemudian beradu argumen, ya, karena tokoh-tokoh Masyumi ini, ya, memang secara keilmuan, gitu, ya, secara keilmuan, konsep dan yang lainnya sangat dahsyat ini, gitu, ya. Cuma pertanyaannya, keilmuan tokoh-tokoh Masyumi termasuk sekarang nih, ya, bukunya Bang Abdullah, bukunya yang lain-lainnya itu sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia atau belum? Nah ini catatan saya sebagai masukan kepada Bang Abdullah maupun kepada Partai Masyumi. Ya di sini saya tidak melihat, Bang Abdullah, yang namanya digitalisasi ilmu pengetahuan. Ya padahal itu sangat penting itu. Di zaman digital sekarang ilmu pengetahuan itu sangat penting. Bagaimana ilmu itu bisa diakses oleh semua orang. Hari ini saya dapat buku dari Bang Yani. Tapi kalau dilihat dari digital apakah sudah ada atau belum? Buku itu yang kemudian bisa diakses, ya, bisa kemudian dibaca oleh masyarakat umum. Dulu kemajuan Baghdad pada pemerintahan Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Utsmaniyah, itu kemudian bagaimana ilmu itu bisa dinikmati oleh masyarakat sehingga masyarakatnya betul-betul cerdas. Ya, hari ini kan buku itu hanya menjadi konsumsi orang-orang elit saja, orang-orang yang senang baca saja, tapi tidak menjadi penikmat masyarakat. Saya di Pascasarjana UIK itu, ya, jadi saya ngajar S2 Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Fokus kita kepada komunikasi digital. Ya.
Jadi di situ saya pernah melakukan penelitian, tanya kepada mahasiswa-mahasiswa saya, gitu ya. Ya, terkait dengan pergerakan, termasuk yang saya tanyakan itu, mahasiswa itu kenal nggak dengan Partai Masyumi? Gitu ya. Ini sebagai evaluasi pengurus DPP Masyumi ya. Saya tanya kepada mahasiswa semuanya, kenal nggak Partai Masyumi? Saya tanya satu-satu tokohnya, kenal nggak? Ternyata untuk masyarakat hari ini Gen Z, milenial, nggak ada yang kenal, nggak ada yang kenal, ya, nggak ada yang kenal. Sama Pak Arif apa lagi ya? Tapi nggak ada kenal. Nah ini maknanya digitalisasi penting, ya, digitalisasi penting, gitu ya. Terus kemudian saya pernah melakukan survei terhadap partai-partai Islam, partai mana yang kalian lihat mewakili suara rakyat, gitu ya? Partai Islamkah? Partai nasionaliskah? Yang mana yang kalian menurut kalian kontennya bisa menyuarakan rakyat? Ya. Jadi yang mengejutkan ya, yang mengejutkan jawaban mereka setelah melihat mereka mempelajari platform partainya, mempelajari media sosialnya, maka pilihan yang pertama di mahasiswa itu partai mana yang mewakili suara rakyat adalah Partai Gerindra. Ternyata kontennya itu berbeda itu ya. Kalau partai-partai Islam, kalau enggak kegiatan partainya, terus kemudian ketumnya dan yang lainnya gitu ya, tanpa mengambil isu-isu kerakyatan gitu ya. Ternyata itu. Jadi ini yang mungkin kita perlu pelajari betul ya, bahwa di sini saya lihat begitu banyak ya masukan-masukan yang diberikan oleh Bang Dullah ini terkait dengan mewujudkan Indonesia berkah ini ya. Indonesia berkah. Seharusnya Bang Dullah ini jadi inilah ya, penasihat presiden lah ya, sudah pantas ini ya, dari ilmu pengalaman gitu ya. Kalau penasihatnya presiden itu kan nggak ada syukuran yang berbau kesyirikan gitu ya. Kalau di sini kan digambarkan sama Bang Dullah ini untuk meresmikan ibu kota negara aja, kepala daerah membawa air gitu ya sebagai keselamatan, padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih dibuka nggak itu jalur penasihat presiden? Kalau masih dibuka kita usulkan Bang Dullah jadi penasihat presiden. Ya seperti itu. Jadi ini ya, jadi memang ya saya melihat itu seperti itu ya. Jadi Indonesia berkah itu bisa diwujudkan. Saya melihat bisa. Cuma masalahnya siapa yang kemudian, tim mana yang kemudian mewujudkannya. Hari ini Mas Umi keanggotanya berapa orang Pak? Kira-kira kalau mengelola negara yang super besar ini kira-kira sanggup atau enggak? Nah, itu ya. Pertanyaan itu ya. Ya, baru yang terakhir setelah al-qiyamatu tastahiqun najah, kemudian al-manhaj tastahiqun najah, terus kemudian an-nizam yastahiqun najah, al-jamaah tastahiqun najah, winning timnya, baru yang terakhir sebagaimana disampaikan di bab 2 ini, al-ghayah tastahiqun najah, ya tujuan ya akan bisa diwujudkan. Di sini Bang Abdullah mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan berdasarkan alinea keempat, yang pertama warga negara yang terlindungi eksistensi dan hak-hak asasinya, yang kedua adalah NKRI negara merdeka yang berdaulat, yang ketiga terciptanya kesejahteraan umum, yang keempat bangsa yang cerdas, dan yang kelima berperan Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia. Baru ya ini kita bisa wujudkan. Cuma parameter-parameter tadinya itu yang pertama ya kiamatu ya, sejauh mana kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis ya, sebagai masukan tadi ya. Ketika ini masukan untuk DPP semuanya, ketika ada yang membaca Al-Quran masih sibuk, ada yang jalan-jalan, ada yang lain gimana kita mau memperjuangkan Islam. Kalau Al-Quran aja kemudian kita masih sibuk, kita tidak abaikan. Nah, parameter pertamanya ini harus kita coba perbaiki ya. Barangkali itu mungkin ya masukan sedikit kepada Bang Abdullah. Saya intinya menekankan terkait dengan digitalisasi ilmu pengetahuan sebagai masukan. Jadi ada cerita menarik ya, ketika saya Pak, ya mungkin ini Pak Ketum nanti bisa menganggarkan lah ya, kalau tadi ada siapa Ustadz Nur Hadi ya yang fokus menulis itu. Jadi ketika saya kuliah di Malaysia itu ya, dekan saya yang kemudian hari ini menjadi rektor Universitas Sultan Zainal Abidin itu yang punya proyek melahirkan ya, jadi dia melakukan penelitian terhadap manuskrip ulama Melayu Nusantara, Indonesia, Malaysia dan semuanya ya. Mereka kumpulkan manuskrip itu dan mereka tahu bahwa manuskrip itu pusatnya, sumber datanya ada di Leiden University gitu ya, di Leiden University ya, sehingga kemudian rektor itu ya supervisor saya atau promotor saya meminta saya,
Ya karena dia tahu begitu lihat Leiden University yang megang perpustakaan Leiden University khususnya ya dalam peradaban Melayu Islam itu adalah orang Kito. Nah, kita orang kita, Dr. Surya Suryadi. Sehingga kemudian beliau meminta kepada kita, tolong carikan nomor kontak Dr. Surya Suryadi. Nah, akhirnya saya cari, saya dapat, dan kemudian universitas saya itu kemudian membeli manuskrip. Ya, semua manuskrip ulama Melayu Nusantara itu dengan nilai 1 juta ringgit. Kalau sekarang mungkin 3,5 miliar, gitu ya. Nah, kalau untuk Mas Sumi ini mungkin kiranya kalau tadi literasi yang akan dikembangkan, ya masukan saya ya ada tim khusus, gitu ya, mengkaji manuskrip ulama terkhusus tokoh-tokoh Mas Sumi. Barangkali ada data yang kemudian belum terdokumentasikan, sehingga ini menjadi data tambahan perjuangan, gitu ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sairul muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.